Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan membedah hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Kautsar. Namun sebelumnya, mari kita baca bersama-sama surat dari Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baiklah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membedah hukum tajwid yang ada di surat Al-Kautsar. Kita akan awali sahabat sekalian dari ayat yang pertama. Di sini ada nun ditasdid. Ya, ada nun ditasdid. Maka apabila kita dalam membaca Al-Quran ada huruf nun atau mim yang bertasdid, maka hukum bacaannya adalah dibaca gunnah, yaitu kita dengungkan nanti dengan panjang harokat 2 harokat. Inna, gitu ya. Nah, maka hukum ini adalah hukum gunnah, dibaca mendengung dengan panjang harokat, ditahan 2 harokat. Kemudian sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum tajwid yang berikutnya adalah di sini ada kayak alis ya. Ada alis, di sini ada mat tobingi, bacaan panjang tetapi bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Dan kemudian ini tidak dalam satu kalimat. Maka kalau ada bacaan panjang atau mat tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif tetapi dia tidak dalam satu kalimat, maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Cara membacanya kita panjangkan dengan panjang harokat 2 sampai 6 harokat ya. Nah, itu disebut dengan mat jaiz munfasil. Kemudian kita lanjutkan sahabat sekalian, ya, hukum yang ketiga dari ayat yang pertama ini adalah di sini ada nun kemudian berharokat fathah tegak. Nah, maka di sini teman-teman sekalian ketika ada huruf hijaiyah di fathah tegak, maka di sini hukum bacaannya adalah mat tabi'i dengan panjang harokat 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam. Kemudian dia disukun dengan sukun asli. Dan alif lam ini bertemu dengan huruf komariah, yaitu huruf kaf. Maka di sini hukum bacaannya adalah alif lam komariah. Ya, jadi hukum bacanya adalah alif lam komariah. Nah, sahabat sekalian, ada 4 hukum bacaan di ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Kita lanjutkan sahabat sekalian di ayat yang kedua. Ada apa saja? Di sini, teman-teman, di sini ada nun bertemu dengan ha. Ada nun sukun bertemu dengan ha, ya. Maka apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi. Cara membacanya cukup dibaca apa adanya dengan jelas. Ya, dan ini panjang harokatnya cukup 1 harokat. Nah, baik. Ini di ayat yang kedua ya. Di sini kita temukan ada 1 hukum bacaan yaitu idhar halqi. Kemudian kita lanjutkan sahabat sekalian di ayat yang ketiga. Di sini kita jumpai lagi ada nun kemudian dia bertasdid. Maka seperti tadi ayat yang pertama, teman-teman sekalian, apabila ada nun atau mim kemudian dia bertasdid, maka cara membacanya adalah dibaca gunnah, yaitu mendengung ya dengan 2 harokat. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ketiga ini.
Di sini ada fathah, huruf hijaiyah yang berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif, ya. Maka di sini adalah bacaan panjang atau disebut dengan mad tabi'i dengan panjang harokat 2 harokat. Kemudian sahabat sekalian, kita lanjutkan yang berikutnya. Di sini ada alif lam lagi, teman-teman. Alif lam, kemudian dia sukunnya sukun asli. Ya, maka di sini teman-teman disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian di sini ada ba. Ya, ada ba. Kemudian ba ini kemudian dia disukun dan sukunnya sukun asli dan dia berada di tengah ayat. Maka di sini hukum bacaannya adalah qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang ada di tengah ayat dan kemudian dia sukunnya adalah sukun asli. Maka cara membacanya adalah dengan dipantulkan. Ab. Nah, gitu ya. Ab. Nah, begitu. Itu disebut dengan qalqalah sughra. Demikian sahabat sekalian, hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar ilmu tajwid dan membaca Al-Quran dengan tartil. Sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.